Selamat pagi teman-teman dari How to Treat Your Car. Hari ini kita punya proyekan baru sama si Espas. Ini Espas tahun 97 yang baru aja kita angkat nih teman-teman dari liang kubur. Mobil ini tuh tadi sempet udah hampir mau dikampakin, tapi karena gue lihat belum terlalu buruk ya, maksudnya PR-nya tuh cuma cat aja. Jadi kayaknya ini boleh buat proyekan usaha kita nih. Harganya murah banget, pokoknya murah. Tapi kalau misalnya ada yang berminat mau bayarin boleh sih sebenarnya. Cuman ini gue rapi-rapihin dulu. Jadi mungkin ntar ada peningkatan sedikit dari harga normalnya. Ntar gue kasih tahu buat yang beneran mau beli harga normal berapa. Gue tuh benerin karena buat konten. Jadi kalau teman-teman mau beli kondisinya ya itu harga asli gue dapet, ditambah gue benerin. Jadi nggak gue tambah-tambahin. Gue enak gitu ngerasain untuk restorasi, modif, benerin. Gue seneng gitu. Nah hari ini termasuk salah satu restorasinya. Ini sih koplingnya enak banget sih. Cuman buat nanjak-nanjak yang harus miring gitu, kalau bannya keangkat satu, gue baru sadar ini mobil rasanya langsung jadi spin gitu. Susah banget teman-teman. Kalau mau naik tuh harus yang lurus gitu. Jadi ya nggak tahu sih. Ini kan first time gue pakai Zebra ya. Ini Zebra Espas tahun 97. Gue nggak tahu itu beneran kayak gitu atau si koplingnya yang udah nggak ada tenaga. By the way, kalau koplingnya nggak ada tenaga harusnya sih gue nggak bisa ya bawa dari Bantar Gebang sampai ke sini. Tapi ini koplingnya masih jalan aja, masih aman aja. Kemarin sih tukang galon yang tempat gue ngisi biasa kan rada nanjak tuh ya, nanjaknya gitu. Dia ada spin gitu. Tapi sih kata dia itu karena ban gue tuh ngangkat sebelah, jadinya gue nggak bisa naik. Mungkin pengalaman gue aja belum ada buat bawa mobil ini ya. Jadi hari ini gue bakal bikin si Zebra Espas ini dibawanya lebih enak. Oh kenapa tuh? Karena setirnya menurut gue ini lumayan keras ya buat mobil tahun 97. Sedangkan Greco gue 95 udah dapat power steering. Ini mobil lebih mudah tapi nggak ada power steeringnya. Hari ini gue mau coba untuk ngakalin si power steeringnya sesuai teman-teman YouTube pada bilang pakai lahar-lahar gitu. Coba kita buktiin langsung ya teman-teman ya. Kayaknya belum ada video yang ngejelasin secara lengkap deh soal lahar itu. Maksudnya mereka kan masang tapi nggak ngasih tahu efeknya beneran apa enggak. Hari ini karena kalian penonton How to Treat, gue kasih sesuatu yang spesial. Siapa tahu ada yang melihara Zebra atau Espas. Tonton video ini sampai habis, gue akan kasih tahu apakah lahar itu beneran berfungsi di mobil ini. Sedang proses untuk membuka si shock breakernya. Coba nih masang. Oh iya lupa kasih tahu ke teman-teman kalau kita udah dapat lahar yang dimaksud. Nah ini kita dapat info. Oh ini lahar yang paling oke gitu lah kira-kira. Kodenya 51104. Ingat-ingat ya karena kode ini penting banget. Kemarin tuh sempet ngobrol sama Bang Diego, katanya kalau mobil ini kan emang aslinya berat ya. Terus kalau dikasih power steering kan enteng. Kalau terlalu enteng ini mobil juga bahaya limbung sih. Soalnya dia kan kita duduk di atas si bannya persis ya. Untuk belok itu manuver jadi gampang. Takutnya kita nggak sengaja kenceng, mobilnya bisa ngebalik gitu sih logikanya Bang Diego ngasih tahu kemarin. Dan ada benernya juga. Kita coba dulu untuk pasang lahar ini. Kalau udah lumayan mending sih udah cukup ya, tanpa harus pasang power steering lagi. Ntar gue kasih kalian fakta setelah udah diganti. Ini lagi proses untuk ngepres si PR-nya. Bisa diturunin dari sini tanpa harus bongkar semuanya. Ini kayak di tutorial YouTube juga. Persis. Nanti kita lihat pasangnya sebelah mana ya. Itu pakai baut berapa Bang? 17. Ya akhirnya harus turun-turun juga nih. Ini yang lamanya nih. Mas takut jeblok. Tapi ini udah diakalin coy. Iya. Ya, tapi apa? gepeng-gepeng juga kan? Itu kan yang orinya kan Bang? Yang kemarin kita lihat itu kan? Yang plastik. Iya. Tuh kan? Ujung-ujungnya tetap aja. Lama-lama. It's mantap.
sebelumnya udah pakai, tapi ini pakai oriannya. Yang kemarin kita sempat lihat, yang apa modelnya plastik. Ini, tuh, ujung-ujungnya gepeng-gepeng juga lama-lama. Pasti gepeng ya. Terus ada lagi namanya lahar bambu ya. Lebih tebal dari yang lama memang. Tapi kan berarti jaraknya lebih jauh. Lebih jauh. Bikin dia lebih enteng kan harusnya, logika ininya ya. Ini kan deket nih. Tadi kan punya kita rada tebel. Jadi harusnya jadi ada jarak tuh antara besi sama besinya. Harusnya di logika sih lebih enteng. Udah dipasang, sekarang tinggal dikembaliin ke posisi semula. Buat teman-teman yang nyangkut berarti memang harus buka juga tuh kuncian si shock breakernya. Harusnya sih nggak perlu ya, cuman karena nyangkut shocknya, mungkin karena udah tua juga, jadi harus bongkar atasnya dan dikencengin lagi. Simple. Kenapa di mobil ini banyak banget beginian? Teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar nih, kenapa dikasih beginian. Padahal kalau di logika ini malah dekat banget sama mesin dan bikin kebakar. Warnanya udah hilang aja ya. Emang kan tengahnya abu-abu ya? Iya. Yang lamanya nih sudah hancur, sudah hilang. Ada efek sampingnya nggak sih bang? Nggak ada ya? Gitu deh, selesai satu, tinggal yang satu lagi. Simple. Nah, jadi kalau punya Espas pastiin ininya bukan yang model original lagi, alias harus dimodifikasi lah. Ibaratnya ini tipis, jadi lebih tebal biar berjarak dan gampang muternya. Terus kita coba efek setelahnya ya, afternya gimana. Nah, halo, kerok dulu, kerok. Kalau kemarin berangkat gitu. Coba. Ini sudah terbongkar dari yang sebelah kirinya. Bahannya persis kayak yang kemarin sempat ditawarin, plastik-plastik gitu. Memang originalnya seperti ini teman-teman. Tapi ini nyatanya tidak membuat lebih enteng ya. Cuman sedikit gitu. Jadi si jaraknya itu karet ini cuma bikin segini kan. Kalau pakai yang tadi kita pesen, jaraknya kan sebegini. Jadi si besinya lebih mudah untuk bergerak, jadi tabrakannya lebih kecil. Harusnya makin enteng. Mumpung di bengkel, sekalian kita ganti si oli gardan, transmisi sama mesinnya sekalian. Ini lagi proses masukin. Posisinya aneh banget ya. Untung ada alat ini, kalau nggak ada sih PR. Tuh. Bener bang, itu buat mesin bang. Takutnya buat wiper itu. Wiper. Oh ya teman-teman nih, kita sekarang ganti oli. Kodenya 50W. 20W 50. Paling kental. Gak tahu ya, paling kental gak sih? Ada yang lebih kental lagi? Gardan. Iya sih gardan. 20W 50. Jadi gimana rasanya setelah menggunakan si lahar tadi? Efeknya menurut gue lumayan ya, tapi di pas jalan, kalau diem sih masih berat-berat juga sih. Menurut gue kalau buat jalan jauh lebih enteng, karena biasanya nih gue jalan-jalan di belok kanan atau belok kiri gitu, gue perlu dua tangan. Ini gue satu tangan aja cukup, dan itu berasanya setiap belokan lebih enteng. Tapi kalau ngomongin soal diem, sama aja. Pada umumnya tanpa electric power steering bakal berat-berat juga. Nah ini enaknya cuman ya kalau sambil jalan tuh muter setirnya tetap lebih enteng lah daripada yang tadi. Lumayan ada efeknya. Tapi kalau memang mau yang perfect, yang enak banget, tetap harus tambahin power steering sih menurut gua. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat mitos dan fakta dari penggunaan lahar ini. Jadi gimana, boleh gak pakai yang lahar ori? Boleh, tapi ya nikmatin saja sendiri beratnya, tidak terlalu ngaruh.
Gimana kalau dengan lahar ini ya, lumayan ngaruh tapi tidak segitunya. Udah paling bener mah ganti power steering aja. Tapi ini opsi paling murah sih buat kalian yang mau meringankan sedikit tanpa harus mahal-mahal. Kalian lihat nih, gue belok rada tajam dari diem. Sambil jalan gue bisa pakai satu tangan aja udah cukup. It's you, baby.